Penjelasan mengenai kondisi umum perseroan secara singkat, saya persilahkan kepada Bapak Dendri Raymond Lelo selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikannya. Kepada Bapak Dendri kami persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, Bapak-bapak, Ibu-ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta para undangan yang saya hormati. Pertama-tama, saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat-Nya yang telah diberikan kepada kita. Perkenankan saya menyampaikan penjelasan tentang kondisi umum perseroan sebagai berikut. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi perseroan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Palilingan, dan rekan dapat disampaikan sebagai berikut. Pendapatan perseroan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 5,23%, tercatat di angka 1.758.131 juta, meningkat dari pendapatan sebesar 1.1.670.829 juta di tahun 2021. Secara keseluruhan, kargo perseroan mengalami penurunan yang disebabkan oleh penurunan kargo pengangkutan untuk PT Kaltim Prima Coal. Namun, pendapatan rata-rata tarif pengangkutan perseroan meningkat karena adanya kenaikan kargo pengangkutan batubara jarak jauh atau long hauling dari PT Aron Indonesia hingga 32% dari tahun 2021. Laba atau rugi tahun berjalan. Perseroan mencatatkan laba tahun berjalan untuk tahun 2022 sebesar 115.667 juta, meningkat sebesar 36,76% dari 84.577 juta di tahun 2021 yang disebabkan oleh kenaikan laba kotor perseroan akibat naiknya pendapatan serta turunnya beban bunga pinjaman. Total aset tahun 2022 jumlah aset perseroan tercatat sebesar 2.809.869 juta. Jumlah ini menurun sebesar 1,31% dari jumlah aset di tahun 2021 yang tercatat sebesar 2.847.296 juta. Menurunnya jumlah total aset di tahun 2022 ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan piutang usaha dan PPN masukan yang dikreditkan oleh perseroan. Total liabilitas. Jumlah liabilitas di tahun 2022 tercatat sebesar 1.161.845 juta dan mengalami penurunan 11,11% dari 1.307.023 juta di tahun 2021. Penurunan tersebut disebabkan adanya penurunan utang usaha, pembayaran pinjaman bank jangka panjang, dan penurunan perhitungan liabilitas imbalan kerja karyawan. Total ekuitas hingga akhir tahun 2022, jumlah ekuitas yang dimiliki perseroan tercatat sebesar 1.648.024 juta. Terjadi kenaikan sebesar 7% dari jumlah ekuitas tahun 2021 sebesar 1.540.273 juta. Diakibatkan adanya kenaikan laba tahun berjalan. Beberapa pencapaian lain perseroan di tahun 2022 adalah sebagai berikut. Pada Maret 2022, perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan salah satu bank pemerintah atau badan usaha milik negara dengan jumlah fasilitas sebesar 124 miliar yang akan digunakan untuk pembelian 2 unit pusher truck and barge. Pada April 2022, perseroan menandatangani kontrak provision of floating barge for temporary fuel storage service at Lubu Tutung Port Ngalon untuk penyediaan
kemudian total terapung untuk penyimpanan sementara bahan bakar minyak yang diperoleh dari salah satu perusahaan tambang terbesar di Kalimantan Timur untuk periode kontrak selama 2 tahun. Perseroan menambah 1 unit pusher tug and barge baru. Juli 2022, perseroan mendapatkan ISO 14001/2015 sistem manajemen lingkungan untuk cakupan pekerjaan penyedia jasa logistik dan angkutan laut. Agustus 2022, perseroan menandatangani amendmen kedua untuk Diesel Fuel Transportation Agreement untuk pengangkutan bahan bakar solar yang diperoleh dari salah satu perusahaan pemasok bahan bakar solar di Indonesia untuk periode kontrak selama 2 tahun. November 2022, perseroan menambah lagi 1 unit pusher tug and barge yang baru. Desember 2022, perseroan menandatangani perjanjian kerjasama operasi penyediaan armada angkutan batubara untuk pengangkutan batubara dengan salah satu perusahaan trading batubara di Indonesia untuk periode kontrak selama 5 tahun. Demikian Pak, paparan singkat kondisi umum perseroan. Selanjutnya saya kembalikan ke pimpinan rapat. Terima kasih kepada Direksi Perseroan yang telah menyampaikan laporan singkat kondisi umum perseroan.